Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan pula kepada kita kemudahan untuk kembali bermajlis, melanjutkan majlis dari majlis-majlis yang membahas tentang zikrullah, membahas tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana semuanya kita lakukan tidak lain untuk mencari ridho dari Allah Ta'ala, dan kita mengharap agar Allah Ta'ala berikan kepada kita sakinah, Allah berikan kepada kita ketenangan, pahala, Allah berikan kepada kita keutamaan-keutamaan dari majelis yang kita ikuti, seperti majelis pada malam hari yang penuh barokah ini. Teringat hadis Nabi SAW yang mana Rasul tercinta SAW mengatakan, majtami'u qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul, mereka berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkan, saling mengingatkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan agama Allah Ta'ala ini, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan bagi mereka sakinah, Allah akan berikan kepada mereka rahmah, dan mereka pun akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala, dan Allah banggakan mereka di sisi malaikat-malaikat yang mulia. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar majlis kita ini adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, yang memberikan sakinah, ketenangan dalam hati kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Pembahasan kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Arba'una Majlisan fi Sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 40 majlis bersama Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Ustaz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Pembahasan dalam buku ini adalah pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat beliau, karakter beliau SAW, yang tentunya dengan mempelajari Nabi Muhammad SAW, dengan mengenal beliau, semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin banyak kita mendengar tentang hadis-hadis dan keutamaan yang ada pada diri Nabi SAW. Kita harapkan semakin bertambah cinta kita, semakin bertambah iman kita kepada Nabi Muhammad SAW.
Majlis yang akan kita bahas pada malam hari yang penuh barokah ini adalah Al-Majlis Susani wa Arba'un Judun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang ke-42 yang berisikan tentang murah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemurahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah, amal judu wal karam was sakha'u was samahatu faqad kana la yuwaza fi hadhihi al akhlaqil karimah. Adapun sesuatu yang berkaitan dengan kemurahan hati, berkaitan dengan kedermawanan, kebaikan, kelapangan dada yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini janganlah dipertanyakan lagi. Sesuatu yang sudah tidak ada pertentangan di dalamnya, sesuatu yang sudah disepakati oleh semua orang tentang bagaimana kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam syamilan kulla maratibil judi allati a'laha al-judu bin nafsi fi sabilillahi ta'ala. Dan kemurahan hati yang ada pada diri Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencakup kulla maratib, semua tingkatan yang ada pada kemurahan hati. Seluruh tingkatan murah hati ini ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kemurahan hati yang paling tinggi, dan kemurahan hati yang tertinggi adalah pengorbanan seseorang di jalan Allah Taala. Seorang mengorbankan jiwanya di jalan Rabbul Alamin, di jalan Allah Taala. Kamakil, sebagaimana apa yang dikatakan, yajudu bin nafsi in dhannal bakhilu biha wal judu bin nafsi aqsa ghayatil judi. Seorang berkorban dengan jiwa ketika orang yang pelit enggan melakukannya. Berkorban dengan jiwa adalah puncak dari seluruh kemuliaan hati. Dari kemuliaan hati, kemurahan hati ini marotib, ada tingkatan-tingkatannya. Dan yang tertinggi dari kemurahan hati seseorang adalah ketika seseorang dia rela untuk berkorban jiwa di jalan Allah Taala, mengorbankan jiwanya, kepentingannya untuk Allah Taala. Ini adalah a'la maratib, tingkatan yang tertinggi dari pengorbanan jiwa seseorang, yaitu mengorbankan jiwanya untuk Allah Taala, dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yajudu bi nafsihi fi mujahadati a'da'illahi ta'ala, fa kana aqraban nasi minal adu fil ma'raqah, wa kana suja'ul ladzi yuhadhihi aw yakifu bi jiwarihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengorbankan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah Taala, melawan musuh-musuh Allah. Beliau adalah orang yang terdepan, yang paling dekat dengan musuh. Rasulullah bukan berlindung di belakang, tidak. Pada waktu jihad berperang, Rasulullah berada di baris terdepan. Sebagaimana orang-orang soleh yang lainnya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Mereka berlomba untuk mati syahid. Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan musuh pada saat berada di medan perang. Bukan sembunyi, bukan. Paling dekat dengan musuh. Beliau SAW wa kana suja', adalah orang yang pemberani, bukan pengecut. Menghadapi suatu permasalahan lari kabur, menghadapi musuh kabur, enggak. Nabi adalah seorang yang pemberani.
Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan sifat mulia ini kepada kita semuanya. Pemberani. Seorang muslim harus menjadi orang yang pemberani, jangan pengecut, apalagi laki-laki. Ya. Laki-laki harus memiliki jiwa kesatria, berani bertanggung jawab, menjadi seorang yang tidak lembek, tidak bermental tempe. Ya, harus pemberani. Nabi SAW adalah orang yang pemberani, orang yang suja. Dan ini di antara akhlak mulia. Dan di antara akhlak buruk adalah pengecut. Ini pengecut adalah akhlak yang tercela. Berani ketika berada di atas kebenaran dan berani bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Wa kana suja' alladhi yuhadhihi aw yaqifu bijiwarihi. Beliau adalah orang yang pemberani. Beliau senantiasa sallallahu alaihi wasallam berada di barisan, di garda terdepan pada saat peperangan, dekat dengan musuh-musuh, siap menghantam mereka. Ini Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkorban jiwa di jalan Allah Taala, dan ini merupakan maratib a'lal maratib, tingkatan tertinggi dari kemurahan hati seseorang, yaitu dia korbankan hatinya untuk Allah Taala, bukan baperan. Ya, bukan baperan, bukan. Tapi apa? Berkorban jiwa untuk Allah Taala. Wa kana yajudu bi'ilmihi fayu'allimu ashabahu mimma 'allamahu Allah tabaraka wa ta'ala wa yahrisu 'ala ta'limihim al-khair wa yarfuku bihim fi ta'lim wa yaqul innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Rawahul Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kemurah hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang tidak pelit dengan ilmu. Rasulullah tidak pelit dengan ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an ilmu yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapat dari Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi selalu mendapatkan wahyu dari langit. Ilmu dari Allah Taala disampaikan oleh malaikat Jibril. Ilmu yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pelit. Nabi sampaikan ilmu ini, jalan yang mengantarkan kepada surga, jalan yang akan menjauhkan manusia dari neraka Allah Taala, disampaikan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Rasulullah tidak pelit akan ilmu. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ilmu yang diajarkan oleh Allah Taala kepada beliau, beliau sampaikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana ta'lim, pendidikan kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala ta'limihim khaira, ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan ta'lim, wa yarfuku bihim fi ta'lim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersikap lemah lembut dalam ta'lim. Rasulullah tidak keras dalam mengajar. Rasulullah lembut dalam mengajarkan manusia, mengajarkan para sahabat. Ini sifat ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfuku bihim fi ta'lim. Wa yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Sungguh Allah Taala tidaklah mengutusku untuk memberikan kesulitan dan menyusahkan kalian. Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan kalian, untuk mempersulit kalian. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Akan tapi Allah Taala mengutusku sebagai mu'alliman, untuk mu'allim, sebagai mu'allim, untuk mengajarkan kalian dan memberikan kemudahan bagi kalian. Makanya kita akan dapat di dalam agama Islam
ini banyak sekali terdapat kemudahan-kemudahan. Mudah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mudah. Lihat bagaimana dalam solat. Solat, seorang yang tidak mampu solat berdiri, maka solatnya dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh solatnya berbaring. Mau wudu, tidak ada air, boleh tayamum. Dalam bab zakat, kalau tidak mampu zakat, maka tidak wajib untuk zakat. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, yang telah sampai nisab dan haulnya. Haji hanya bagi yang mampu. Mudah agama ini. Ini Nabi SAW. Ba'athani mu'alliman muyassiran. Allah Ta'ala mengutusku, kata Nabi SAW, sebagai muallim, mengajarkan kalian dan memudahkan urusan kalian, tidak mempersulit urusan orang. Tidak dipersulit, selama bisa dimudahkan maka akan dimudahkan oleh Nabi SAW. Makanya di antara sifat Nabi SAW, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW berat bagi beliau apabila kalian mendapatkan kesusahan. Kalau kita umatnya susah, Nabi juga merasa kesulitan. Nabi tidak mau memberatkan kita. Apa yang Nabi SAW sampaikan terkait perintah dan larangan, ini semua dari Allah Ta'ala, yang hakikatnya ini semua adalah kebaikan untuk kita. Akan tapi karena kejahilan kita, kebodohan kita, karena hawa nafsu kita, karena kelemahan kita mengikuti langkah-langkah syaitan, kita lakukan perbuatan tersebut, padahal hakikatnya itu semua dapat merusak kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Bukan Nabi ingin menyusahkan. Ya, saat Nabi SAW melarang ya untuk melihat wanita yang tidak dihalalkan, disuruh kita menjaga pandangan, karena Nabi SAW mengetahui berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala, apabila kalian tidak dapat menjaga pandangan kalian, hancur jiwa-jiwa kalian, hati kalian akan rusak. Disuruh kita, diperintahkan untuk menjaga pandangan. Di saat Nabi SAW melarang untuk memakan harta riba, Nabi SAW mengetahui berdasarkan wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Ta'ala bahwasanya riba ini akan menghancurkan kalian. Akan tapi manusia dikarenakan kebodohannya, kejahilannya, kelemahannya, mereka ikuti langkah-langkah syaitan, mereka ikuti hawa nafsunya. Ini bukan Nabi ingin menyusahkan. Nabi diutus mualliman muyassiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagi kalian ini bagaikan seorang walid, seorang bapak, ayah bagi kalian. U'allimukum, yang mana aku akan mengajarkan kepada kalian. Seorang walid. Dan walid, bapak itu jamaah rahmati Allah Ta'ala, sayang kepada anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Walaupun kadang walid itu, orang tua itu kadang garang, kadang penuh ketegasan, tapi ketahuilah bahwasanya tegasnya orang tua kita, bapak kita, ayah kita, abi kita tersebut, ini semuanya untuk kebaikan kita. Saat mereka perintahkan kita untuk sholat nak. Bahkan apabila telah sampai waktunya tidak sholat, ya usia 10 tahun ke atas tidak sholat, dipukul sama ayahnya. Bukan ayah itu ingin menyakiti kalian, bukan. Bukan bapak kalian ingin kalian tersiksa, bukan. Tapi apa? Untuk mengajarkan kalian, untuk kebaikan bagi kalian, agar kalian terbiasa sholat, agar kalian nanti tidak menjadi orang-orang yang lalai, agar selamat menjalani kehidupan dunia, selamat di akhirat. Walaupun akan dilabeli yang tidak-tidak, oh ini ayah yang garang, orang tua yang killer, ya, tidak peduli.
Yang namanya orang tua karena sayangnya kepada anaknya, dia berjuang siang dan malam untuk kebahagiaan keluarganya. Dan tentu orang tua tidak ada yang ingin anaknya celaka. Ya ini kata Nabi SAW, inna ma'ana lakum bimanzilatil walid. Sungguhnya aku bagi kalian itu bagaikan kedudukan seorang ayah. Aku ajarkan kalian, kata Nabi SAW, diajarkan kebaikan, ikut petunjuk Nabi SAW. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambil, kalian kerjakan yang datang dari Nabi SAW, pasti itu kebaikan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan, pasti itu adalah keburukan bagi kalian. Pasti keburukan. Lihat bagaimana peristiwa perang Uhud. Sewaktu para sahabat menyisihi perintah Nabi SAW, yang didapat oleh mereka adalah kekalahan, kehinaan. Hanya menyisih sedikit dari perintah Nabi SAW, kalah perang. Ya. Summa qala mu'allif rahimahullah, wa kana idza sa'alahu sa'il an hukmin rubbama zadahu fil ijabati wa hadha minal judi bil ilmi. Dan apabila datang seorang bertanya kepada Nabi SAW suatu perkara, Nabi SAW jawab pertanyaannya, bahkan Nabi tambah penjelasannya. Ini Nabi SAW, wa hadha min judi bil ilmi. Dan ini di antara bentuk kemurahan Nabi SAW terhadap ilmu. Nabi tidak pelit ilmu. Faqad sa'alahu ba'duhum an taharati ma'il bahri. Suatu ketika pernah Nabi SAW ditanya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang status air laut. Bagaimana air laut ini wahai Rasulullah? Suci tidak air laut ini? Apa yang ditanya? Statusnya suci atau tidak air laut? Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rawahu Ahmad wa ashabu sunan. Rasulullah katakan air laut itu dia suci dan bangkainya halal. Kita lihat jamaah rahmat Allah taala. Saat Nabi SAW ditanya tentang status air laut itu bagaimana suci atau tidaknya, Nabi SAW jawab air laut itu suci. Dan Nabi SAW tambah penjelasannya, airnya suci dan bangkai yang ada di laut itu bangkainya halal. Ini diantara kemurahan Nabi SAW terhadap ilmu. Rasulullah tidak pelit. Rasulullah berikan tambahan dalam penjelasannya. Qala mu'allif rahimahullah, wa amma juduhu biwaqtihi wa rahatihi fi sabili qada'i hawaijin nasi was-sa'yi fi masalihim fahuwa ajwadun nasi fi hadzal bab. Begitu pula Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat bermurah hati terhadap waktunya. Nabi SAW itu orang yang sibuk, jamaah rahmati Allah taala. Rasulullah SAW adalah kepala negara. Rasulullah SAW adalah pemimpin perang. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang memiliki banyak istri. 11 istri Nabi SAW. Orang yang sibuk luar biasa. Akan tapi di tengah kesibukan beliau SAW, beliau tidak pelit dengan waktunya. Nabi SAW tidak pelit dengan waktunya. Beliau SAW senantiasa meluangkan waktu, meluangkan waktu istirahatnya untuk memenuhi hajat kaum muslimin, untuk menjawab pertanyaan mereka, memenuhi kepentingan mereka. Ini Nabi tercinta Muhammad SAW. Ini di antara bentuk kedermawanan Nabi SAW. Wa yakfi fi dzalika anna al-amata min ahli al-madinati kanat ta'khudhu bi yadihi fatantaliqu bihi haitsu sya'at
minal madinati fi hajatiha. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Adalah seorang budak wanita yang berada di kota Madinah. Beliau senantiasa biasa memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang dia inginkan di Madinah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang budak. Ya, budak ini siapa budak? Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam luangkan waktunya. Bukan tidak capek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan umat itu luar biasa banyaknya. Belum lagi nanti gangguan dari orang-orang Yahudi, belum lagi nanti persiapan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, belum lagi nanti masalah di antara para sahabat. Kepala negara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi yang lain Nabi tetap meluangkan waktunya untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah taala karuniakan kepada kita kemuliaan hati tersebut. Ya, seperti apa yang Allah taala karuniakan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala azami judin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattun faqala la, muttafaqun alaih. Dia terbukti besarnya kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu. Diminta oleh sahabat, diminta oleh manusia. Nabi SAW diminta, tidak pernah mengatakan la, tidak. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan tidak sewaktu diminta. Ini betapa mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu. Qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshal faqata. Ruwahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai sesuatu atas nama Islam kecuali beliau memberikannya. Kemudian beliau mengatakan suatu ketika pernah datang seorang lelaki, faja'ahu rajul, ini lelaki Badui, ya, orang Arab Badui, Arab kampung, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Kemudian Nabi SAW beri kepada orang Badui ini, dia minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta kepada Nabi, Rasulullah minta bagian gitu ya, minta bagian ghanimah. Pada waktu perang Hunain, setelah perang Hunain kaum muslim mendapatkan banyak ghanimah. Perang Hunain itu setelah Fathul Mekah, mendapatkan banyak harta ghanimah, harta rampasan perang. Datang orang Arab Badui minta, Rasulullah minta bagian dong. Ini bukan orang muslim, bukan. Ya, akhirnya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Dikasih ghanam, dikasih kambing yang banyaknya kambing itu di antara dua gunung. Di lembah ada dua gunung, ada lembah sebanyak itu kambingnya. Subhanallah, banyak sekali. Diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang datang minta kepada Nabi, dia masuk Islam. Ya. Masuk Islam pada waktu itu minta bagian. Kenapa muslim? Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini? Faraja'a ila qaumihi. Setelah dapat kambing tadi, ya kambing yang banyak, dia pun balik ke kampungnya.
balik kampungnya. Kemudian dia serukan kepada kaumnya, orang-orang kampungnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islam kalian, cepat masuk Islam. Masuk Islam kalian, aslimu, Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beri, beliau tidak takut miskin. Ya, tidak kira-kira beri. Ya, tidak kira-kira. Waktu beri itu, masuk Islam kalian, masuk Islam. Ya, maka berbondong-bondong ya manusia masuk ke dalam agama Islam ini, subhanallah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yumsi hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan, dahulu seorang ada yang dia masuk Islam hanya dikarenakan ingin dunia. Ingin apa? Ingin dunia, dapat harta. Mereka masuk Islam ingin apa? Ingin dapat harta. Akan tetapi setelah dia masuk ke dalam agama Islam, yakunul Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka jadilah Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia tersebut. Ini subhanallah. Memang ada sebagian manusia mereka masuk Islam karena apa? Karena dunia. Karena ya tadi sering diberi, karena ingin jabatan, mungkin ya ingin kedudukan. Awalnya seperti itu, tapi karena kalau dia jujur, dia benar-benar dalam keislamannya, dia lihat apa yang terdapat dalam agama Islam, maka jadilah Islam ini lebih dia cintai daripada dunia tersebut dan dari apa yang ada dalam agama Islam. Dan itu terjadi, jamaah rahmati Allah taala. Makanya jangan takut memberi. Ya, beri pada orang-orang tersebut, ya orang-orang kufar misalnya. Harapannya adalah agar mereka ya tergerak hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sufyan ibnu Umayyah. Ya, Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah 300 minan na'am ba'da ghazwati Hunain. Faqal wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, rawahu Muslim. Nabi SAW memberi kepada Safwan bin Umayyah sebanyak 300 unta. Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf, salah seorang yang dibunuh pada waktu perang Badar. Ini pembesar Quraisy, orang kaya Quraisy, pemuka Quraisy lah. Ya, Umayyah bin Khalaf ini memiliki anak Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini waktu Fathul Mekah dia belum masuk Islam. Ya, pada saat sebagian besar dari penduduk Quraisy sudah masuk Islam, Safwan bin Umayyah ini karena dendam yang luar biasa ya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin, belum masuk Islam pada waktu itu, kabur dia. Ya. Kemudian sebagian mereka ikut perang Hunain. Kenapa? Ikut aja karena fanatik kesukuan. Ya, ini Quraisy ikut perang. Dan ternyata setelah ikut perang ini nanti orang-orang yang baru masuk Islam ini ternyata diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanimah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Safwan bin Umayyah ini diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 300 ekor unta. 300 ekor unta. Unta itu mahal, jemaah rahmati Allah taala. Ya, pasaran harga unta itu kurang lebih sekitar 30 juta lah sekarang. 1 ekor 30 juta. 10 ekor berapa? 300 juta. Itu 10 ekor. 100 ekor berapa? Berapa Ji? Berapa Ji? 1 ekor 30 juta. 10 300. 100 hah? 3 miliar, ya kan?
Kalau 1 ekor 30 juta, 1 ekor 10 ekor 300 juta. 100 ekor 3 miliar, 100 ekor 3 miliar. Ini dikasih 300 ekor. 9 miliar dikasih Nabi SAW. Sangat menggiurkan ya, subhanallah. Diberi Nabi. Ini kemarin masih musuh, masih bunuh-bunuhan dengan kaum muslimin. Diberi oleh Nabi SAW. Sampai Sofwan bin Umayyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Nabi SAW telah memberi kepadaku sebagaimana apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam berikan. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sungguh Nabi SAW dahulu itu adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah ini. Muhammad SAW itu dulunya adalah orang yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini. Namun beliau SAW terus memberi kepadaku, terus dikasih terus sama Nabi SAW, hatta innahu lahabbun nasi ilayya, sampai jadilah beliau SAW adalah orang yang paling aku cintai. Ini subhanallah. Ini akhlak Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Qala muallif rahimahullah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam fayudarisuhu al-Qur'ana. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi mursalah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jangan tanya tentang kedermawan Nabi. Nabi adalah orang yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, ketika Jibril mendatangi beliau kemudian mengajarkan kepadanya Al-Quran. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi mursalah, lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ini Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu an-nasu maghfalahu min Hunain aliqat bihi a'rabu yas'alunahu hatta ittarruhu ila Samurah fakhatafat rida'ahu, rida'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ruddu alayya ridai fallahi law kana li adadun hadhihi al-idah na'aman law kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Rawahu Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya manusia kembali dari Hunain, itu dari perang Hunain,
Nabi SAW diikuti oleh orang-orang Baduy, orang-orang pedesaan, A'rabi, orang-orang Baduy mengikuti Nabi SAW. Yas'alunahu, kemudian mereka pun meminta kepada Nabi SAW, hatta ittarruhu ila Samurah, hingga mereka memaksa beliau, ya, meminta dengan paksa kepada Nabi SAW, sehingga menjadikan Nabi terpojok gitu ya di sebuah pohon Samurah. Kemudian fakhatafat ridaahu, mereka pun mengambil kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menghentikannya. Dihentikan waktu mengambil kain Nabi, dihentikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruddu alayya ridai," kembalikan ridaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kainku. Wallahi, demi Allah, law kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman la qasamtuhu bainakum. Demi Allah, kalau seandainya aku memiliki ya jumlah hewan yang sebanyak pohon-pohon ini, saya akan aku berikan kepada kalian. Kalau aku punya, akan aku berikan kepada kalian, kata Nabi SAW. Kalau aku memiliki, masih ada, akan aku berikan kepada kalian, kata Nabi SAW. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapatkan diriku sebagai orang yang bakhil, yang pelit. Ini sifat pelit ini dinafikan pada diri Nabi SAW. Nabi itu bukan orang yang pelit. Ya, maka hendaklah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, Ahlussunnah wal Jamaah, jangan jadi orang-orang yang pelit. Ya, tidak boleh pelit. Kenapa? Karena kedua kita, contoh kita Nabi Muhammad SAW ini bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit. Wala kadzaban, dan kalian tidak akan mendapati diriku sebagai seorang pendusta. Nabi itu bukan pendusta, bukan orang yang suka bohong. Nabi itu orang yang amanah, dan ini amanah adalah sesuatu yang penting. Yang mana tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah Taala melainkan memiliki sifat ini, sifat amanah, sifat yang harus dimiliki oleh para duat. Ya, jangan jadi kadzab, orang pendusta. Karena seorang kalau sudah berdusta sekali, maka akan susah dia untuk dipercaya oleh manusia. Sekali saja berdusta, tidak akan pernah diterima hadisnya. Sebagaimana seorang wanita yang pernah berzina, walaupun dia bertobat, maka tidak akan mengembalikan statusnya sebagai seorang perawan. Ya, begitu juga dengan seseorang yang dia berdusta, ya maka tidak akan mengembalikan statusnya sebagai seorang kadzab. Dia akan dicap selamanya sebagai seorang pendusta. Ini pentingnya amanah. Ya, pentingnya seorang menjaga amanah. Ya, jangan sampai menjadi seorang pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pendusta. Wala jabanan, dan Nabi SAW juga bukan seorang pengecut, juben. Ya, Rasulullah itu orang pemberani. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, jangan jadi orang pengecut. Kalau kita benar berada di atas kebenaran, kita yakin ini sunnah Nabi SAW yang akan kita ikuti, kita yakin kita berada di atas basirah, di atas petunjuk Nabi SAW, maka harus menjadi orang yang pemberani walaupun manusia menentang kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah, sewaktu beliau belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, sungguh setelah aku mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Muqaddimah Al-I'tisam, sungguh setelah aku mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapati ternyata yang terdapat di sekelilingku orang-orang banyak sekali melakukan kesalahan. Orang-orang banyak sekali melakukan perbuatan yang mengisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjadi bingung, kata Imam Syatibi. Menjadi bingung, apakah aku ikuti mereka yang konsekuensinya Allah akan murka kepadaku, tapi manusia akan ridho. Manusia ridho, Allah murka. Atau aku tentang mereka dan tetap mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang konsekuensinya manusia membenciku dan Allah Taala ridho kepadaku. Maka aku berpikir, kata Imam Syatibi, dan akhirnya Allah Taala berikan kepada Imam Syatibi taufik. Beliau pun
rahimahullah memilih untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Beliau katakan, kalau seandainya Allah Ta'ala murka kepadaku, maka tidak ada satu pun yang dapat menolongku dari murka Allah Ta'ala. Namun apabila manusia murka kepadaku karena aku mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti agama Islam, maka pasti Allah Ta'ala akan menolongku. Ini subhanallah. Jangan pengecut gitu, jangan jadi pengecut. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi seperti itulah kita menjalani kehidupan dunia, penuh perjuangan. Berjuang untuk apa? Untuk meraih surga Allah Ta'ala. Walaupun tadi kita disakiti oleh manusia, dikata-katai, selama kita berada di atas kebenaran, maka jangan takut untuk berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-judu khuluqa nabiyina hatta qabla bi'tsah. Dan kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahkan sudah terkenal sebelum bi'tsah, sebelum beliau sallallahu diutus menjadi nabi. Bukan hanya setelah jadi nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baru memiliki sifat yang mulia, bukan. Bahkan sebelum menjadi nabi sekalipun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kemurah hatiannya, kebaikan jiwanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum bi'tsah sekalipun. Fa innahu lamma nazala alaihi al-malaku bihira, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat Jibril di gua Hira, wa jaa ila Khadijata yartajifu, kemudian waktu mendapat wahyu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, kemudian mendatangi istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil gemetaran takut mendatangi istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Qalat lahu, maka Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, menenangkan suaminya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla wallahi la yuhzikallahu abadan, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad. Demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinakan dirimu. Innaka la taslur rahim wa tahmilul kalla wa tuksibul mi'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Sungguh engkau adalah orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Engkau senantiasa menjaga tali silaturahim. Engkau senantiasa menanggung beban orang. Engkau senantiasa memberi kepada orang yang membutuhkan, dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sebelum diutus menjadi nabi sekalipun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya Khadijah berani bersumpah engkau tidak akan terhina selamanya, tidak akan dihina oleh Allah. Maka jamaah rahmati Allah taala, jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, tidak ingin dihinakan oleh Allah taala, jaga akhlak-akhlak mulia ini. Jaga tali silaturahim, hubungan kekeluargaan, jaga benar-benar. Ingatkan apabila ada kesalahan yang ada pada saudara kita. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kita memiliki hak yang harus kita tunaikan, yang harus kita dakwahkan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, percakapan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda, yang ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Salman? Inna li nafsika 'alaika haqqan
wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li dayfika 'alaika haqqan fa'ati dzi haqqin haqqahu. Sungguh di jiwamu ada haknya, Rabbmu Allah Ta'ala ada haknya, keluargamu ada haknya, tetanggamu ada haknya. Maka berikanlah mereka yang memiliki hak tadi hak mereka. Keluarga ada hak, jaga silaturahim. Kalian tidak akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bantu orang yang membutuhkan bantuan, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang terkena musibah, kalian bantu, maka Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kalian. Wa qala Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li'addin, rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani. Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Tidak ada Nabi SAW menyimpan untuk hari esok, tidak. Udah semuanya disedekahkan oleh Nabi SAW, diberi oleh Nabi SAW. Ya, kalau orang pada hari ini untuk 10 tahun di depan masih disimpan gitu. Bahkan untuk 7 keturunan ditimbun hartanya. Nabi tidak. La yaddakhiru syai'an lighad, bahkan untuk hari esok Nabi selalu tidak simpan. Nabi segera bantu orang, sedekahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'ala nasu minal ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum ma sa'aluhu thumma sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhu thumma sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhu hatta idza nafida ma 'indahu qala ma yakunu 'indi falan addahirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'a huwa khairun lahu wa awsa'u minas sabri, rawahu ashabus sunan. Dari Abu Sa'id, dia mengatakan manusia dari golongan Ansar, yaitu orang-orang Ansar, meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan diberikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau sudah tidak memiliki apa-apa lagi, sudah habis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ma yakunu indi falan addakhirahu ankum, apa yang telah ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian, semua telah aku berikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari meminta-minta. Ya, barang siapa yang menjaga diri dari minta-minta, tidak suka minta-minta kepada manusia, ini diantara suatu bentuk akhlak yang tidak baik, ya, minta-minta kepada manusia, minta ini, minta, suka minta-minta sama manusia. Ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, berharap kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirinya dari meminta-minta. Wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Dan barang siapa yang bersabar, Allah akan memberikan baginya kesabaran. Allah akan memberikan kesabaran apabila mereka bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'a huwa khairun lahu wa awsa'u minas sabar, dan tidak ada seseorang yang diberi pemberian oleh Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih banyak manfaatnya, yang lebih luas daripada kesabaran.
Sabar adalah sesuatu yang berharga yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang Dia cintai. Ya, tidak ada, kata Nabi SAW, sesuatu yang Allah Ta'ala berikan pada diri seseorang yang lebih baik, yang lebih luas daripada apa? Daripada sabar. Minta sabar kepada Allah Ta'ala. Sabar ini jamaah sesuatu yang terlihat sepele, terlihat sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal dia adalah sesuatu yang luar biasa, yang spesial, yang Allah Ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita cinta kepada Rasul SAW dan berikan kemudahan bagi kita untuk meniti sunnah Nabi SAW, untuk mengikuti petunjuk beliau. Dan semoga Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama Nabi tercinta Muhammad SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.